Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan kebenaran itu walaupun menyakitkan. Menyakitkan siapa saja, sampaikan. Perih memang jamu, pahit iya jamu. Luka untuk membedah, mengoperasi penyakit-penyakit batin kita, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Sakit, dioperasi, dibersihkan. Jiwanya dibersihkan, jiwanya ditangguhkan, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah raganya. Tazkiyatun nufus dulu, baru ditarbiyah. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Banyak sudah penyakit-penyakit yang sudah berada di dalam jiwa kita, dioperasi oleh kita. Pelan-pelan operasinya. Bangun jam 2, istiqomah, mandi, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih. Gak tahu Pak, ya belajar. Jangan pancet. Kita dituntut oleh Allah, kita harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Gak usah pancet aja. Sholat tahajud kok 2 salam, habis itu wiridan. Pancet. Karena walaupun sedikit tapi istiqomah kan itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Ya iya, dicintai oleh Allah, tapi harus ditingkatkan, ditambah. Sholat taubat 1 salam, sholat tasbih 1 salam. Gak tahu belajar, gak tahu belajar. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Perintahnya cuma disuruh tahajud aja kok, ustaz tahajud kok aja. Dibisiki oleh setan, mau ngapain mas? Kok berdiri lagi? Mau sholat taubat? Ojo, kata Gusnya cuma suruh sholat tahajud aja. Hati-hati, itu adalah jebakan setan. Kalau ada suara hati mengatakan, mas sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat tahajud. Setelah sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Tapi kata setan, ojo, gak ono dawuh, gak ono perintah dari Gusti ngapain. Itu sebetulnya hakikatnya perintahnya. Gusnya ini hanya perantara. Semua datangnya dari Allah. Kalau kebaikan, ingat itu datangnya dari Allah. Mau berangkat Jumatan, berangkat jam 11. Dibisiki oleh setan, mas mau kemana? Mau ke masjid Jumatan. Ojo, ntar lihat lo, ntar dikira sama orang pingin dilem lo, pingin dipuji lo. Akhirnya kalian gak berangkat. Joyce, ntar dikira lihat aku. Padahal yang bisikin siapa? Setan. Yang seharusnya dapat untung, malah nggak dapat apa-apa karena pas adzan berangkatnya. Coba sebelum adzan jam 11 sudah di masjidnya, dapat pahala unto. Habis itu pahala kambing, habis itu pahala ayam, itu pahala telur. Karena pas berangkatnya pas iqomah, jadi nggak dapat apa-apa, nggak ada nilai tambahnya. Makanya sampai itu kalau kebaikan bismillah Yang penting tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, kita lanjutkan bismillah. Kalau ragu, tanyakan pada hatimu. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Kalau ragu, ada keraguan, tanyakan pada hatimu. Kalau nggak ada jawaban, telepon kiaimu. Telepon Gus pripun niki? Oh lanjut deh, lanjut Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ila hadratihi wa alihi minal anbiya'i wal awliya'i was shuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal muhaddisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik mimma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'aziza fi 'uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin bi katsirin nawali ya hasanal fi mali ya qawma bil zawali wa'ti min tabaraka alhamdul minna wa salamu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فهمان وعلم وحكمة وأنس به يا ربي بالقلب والشاقي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falillahil hujjatul balighah walau syaa lahadakum ajma'in. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul halumma shuhadaakum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi' ahwa'a alladhina kadzabu biayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang musyrikin, sampaikan kepada orang kafirin, falillahil hujjatul balighah, falillah maka milik Allah al-hujjah, pedoman, bukti, al-balighatu, yang nyata, yang jelas. Falau syaa, maka jikalau menghendaki siapa Allah lahadakum ajma'in, maka Allah akan memberi petunjuk kepada mereka ajma'in, semuanya. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang kafir, sampaikan kepada orang-orang yang musyrik, halumma, hadirkan, datangkan, dekatkan syuhadaakum, yang menyaksikan mereka, yang menjadi saksi-saksi mereka, alladzina, orang-orang yang yashhadu, yang menyaksikan mereka, yashhaduna, yang menyaksikan mereka, annallah, sesungguhnya Allah harrama hadza, mengharamkan ini, mengharamkan makanan ini, mengharamkan hewan ternak, mengharamkan buah-buahan. Fa in syahidu, maka jikalau bersaksi mereka, fala tashhad ma'ahum, maka engkau janganlah bersaksi bersama mereka. Wala tattabi, dan janganlah engkau mengikuti ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Wala tattabi, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu alladzina, orang-orang yang kadzabu, mendustakan mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayatnya Allah, walladzina, dan mendustakan mereka, walladzina, orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman mereka, bil akhirati, terhadap hari akhir, hari kiamat, wahum bi rabbihim ya'dilun, wahum, dan mereka itu bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, ya'dilun, menyimpang, ya'dilun, menyimpang dalam hal ketuhanan, yaitu menyekutukan Allah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, falillahil hujjatul balighah, maka lillah, milik Allah, al-hujjah, skala pedoman, skala bukti, skala hujjah,
al-balighah yang sangat jelas itu. Jadi besok tidak ada yang bisa mengkiri tatkala hari kiamat ditanya oleh Allah, apakah dulu waktu di dunia, wahai orang kafir, wahai orang musyrik, apakah sudah datang terhadap kalian utusan-utusanku, para rasul, para nabi, menyampaikan ayat-ayatku, menyampaikan petunjuk yang datangnya dari aku? Pasti mereka tidak bisa menjawab, karena mereka sudah tahu bahwa para utusan sudah diutus oleh Allah, para rasul sudah diutus oleh Allah, para nabi sudah diutus oleh Allah terhadap kaum-kaum. Namun mereka menutup hatinya, bahkan mereka menentangnya, bahkan mereka ada yang membunuhnya, sehingga apa yang datang kepada mereka tentang petunjuk dari Allah mereka ingkari. Bahkan mereka membuat tandingan-tandingan Allah dengan menyekutukan Allah. Tidak ada yang lebih jelas hujahnya, bukti nyatanya, karena besok amal perbuatan kita, baik itu amal baik maupun amal buruk, besok akan ditampakkan oleh Allah. Filmnya akan diputar lagi oleh Allah. Jadi tidak ada lagi yang bisa mengelak. Walaupun dasarnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik pandai dalam mendustakan ayat-ayatnya Allah, namun setelah filmnya, videonya ditampakkan, ditampilkan, diulang kembali, mereka tidak akan bisa mengelaknya lagi. Orang musyrik besok di yaumil kiamah tetap, karena sudah menjadi tabiat, kebiasaan, sudah tersimpan di alam bawah sadar mereka, mereka tetap akan berbohong walaupun di hadapannya Allah. Hanya dengan bukti memutarkan film-film kehidupannya, ditampakkan semua film kehidupannya, video-video kehidupannya, maka mereka tidak akan bisa mengelaknya lagi. Termasuk juga hujjatul balighah ini adalah Al-Quranul Karim, pedoman kita dalam mengarungi kehidupan. Bahkan Al-Quran ini sebagai imam, sebagai pimpinan kita, agar kita bisa selamat di dunia dan juga bisa selamat di akhirat. Makanya tatkala ditalqin di alam kubur besok, man imamuka, Al-Quran imami. Al-Quran adalah imamku, pedomanku. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah di dunia ini sampai besok di akhirat, maka Al-Quran ini jadikan imam dalam kehidupan kita. Maka Al-Quran ini jadikan pedoman, hujjah dalam setiap lini kehidupan kita, agar kita bisa selamat. Walaupun orang-orang musyrik, walaupun orang-orang kafir membuat syariat-syariat baru yang mana tidak sesuai dengan syariat-syariat, aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang jadi pedoman kita adalah Al-Quran. Tidak boleh menyimpang dari Al-Quran buat pedoman. Benar tidak nih, darah yang mengalir haram walaupun dibekukan di kulkas, di freezer, terus berganti namanya Dede, kalau kata Al-Quran haram, itu tetap haram. Buat hujjah Al-Quran ini dalam kehidupan kita.
Pokoknya kata Al-Quran haram, haram. Namun kata Al-Quran halal, kata hadis halal, seperti bangkainya ikan dan bangkainya belalang halal. Berarti bangkai itu adalah hukumnya halal. Bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Darah, dua jenis darah yang halal menurut hadisnya Kanjeng Nabi, yaitu berupa ati dan limpa. Masih hafal hadisnya? Uhillat lakum maitatani wadamani fa ammal maitatani fal hudu wal jaradu wa ammal damani fal kabidu wal tihalu. Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan dua darah, yang mana dua bangkai itu adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Dan dihalalkan pula bagi kalian dua darah, yang mana dua darah itu adalah hati dan limpa. Jadi kalau Al-Quran sudah berkata halal, berarti sudah benar, sudah hak, kehalalannya sudah benar, tidak usah ragu lagi. Namun kalau kata Al-Quran haram, jangan pernah kita melanggarnya. Kalau kata Al-Quran kerjakan, diperintahkan untuk mengerjakan, kerjakan. Kalau dilarang, kita jauhi. Jadikanlah hujjah al-balighah dalam kehidupan kita Al-Quranul Karim. Walau sya'a, maka seandainya menghendaki siapa Allah, lahadakum ajmain, maka Allah akan memberi petunjuk mereka semuanya masuk Islam. Kalau Allah menghendaki, yang Allah kehendaki tatkala ada orang masuk Islam itu karena akal mereka, akal pikiran mereka, dan juga dengan hati keyakinan mereka. Jadi akal mereka cerdas dalam berpikir dan hati mereka melambangkan keimanan dan keyakinan. Jadi tidak ada masuk dalam Islam itu dengan paksaan, apalagi dibodoh-bodohi, apalagi diprank, nggak boleh, nggak ada. Dalam Islam memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam, dipaksa masuk ke dalam Islam, tidak ada. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Semua itu atas berkat rahmat dari Allah berupa petunjuk hudan dari Allah. Gak usah ragu lagi. Kita ini adalah umat pilihan. Kita ini adalah umat terbaik dari Allah yang dilahirkan di atas dunia ini. Umatnya Kanjeng Nabi adalah umat pilihan, umat terbaik. Dijuluki apa umatnya Kanjeng Nabi? Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Kita semua ini adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia di atas muka bumi ini. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar
wa tu'minu billah. Kita ini mengajak kepada arah kema'rufan, kebaikan, dan mencegah, melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Semua itu dilandaskan kepada keimanan. Makanya iman ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kita berbuat baik, kita berlandaskan iman bahwa kebaikan itu asalnya dari Allah. Jangan sampai kita ngaku-ngaku bahwa kebaikan itu asalnya dari diri kita sendiri. Itu namanya sombong, takabur, ujub, berbangga diri. Kita bisa berinfak sedekah, beramal 1 miliar tiap tahun, 2 miliar, 3 miliar, kita sumbangkan ke masjid, ke madrasah, kita santuni anak yatim dan fakir miskin. Itu semua dari Allah. Wasilahnya lewat kita. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah, diberi amanah oleh Allah, diberi harta yang melimpah, diberi harta yang barokah, sehingga lewat wasilah kita bisa melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Infak sana, santuni anak yatim, membantu fakir miskin, memberi makan orang yang kelaparan. Itu semua rahmat dari Allah yang diamanahkan kepada kita. Kita harus amanah, tak boleh hianat, sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita infakkan di jalannya Allah. Bukan menyombongkan diri tak kala kita bisa menyantuni anak yatim, membantu orang fakir miskin, bukan malah bersombong diri, menyombongkan diri, takabur, ujub. Kalau tidak gara-gara aku, kalau bukan karena aku, itu namanya ujub, sombong. Akunya yang muncul. Siapa lu? Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak bisa melakukan kebaikan sedikit pun. Ingat, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ingat bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu bersumber dari Allah. Kita hanya wasilah, kita hanya perantara. Gak boleh ngaku-ngaku itu pemberianku, itu milikku. Bukan, semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi wasilah perantara. Pegang erat-erat itu amanah dari Allah. Syukuri, kita diberi amanah oleh Allah. Syukuri, amanah itu berat ya. Kalau tidak diberikan kepada orang-orang pilihan, sulit untuk bisa amanah. Amanah itu lebih berat dari gunung pun gak sanggup menerima amanah. Diberi amanah, gunung langsung hancur saking beratnya. Apakah itu? Al-Quranul Karim, amanah Al-Quran ini. Kalau kita sudah bisa menjaga Al-Quran, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, Al-Quran dijadikan hujjah, dijadikan pedoman, pastilah kita akan diselamatkan oleh Allah, pastilah kita akan dibahagiakan oleh Allah, pastilah kita akan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang kafir, sampaikan kepada orang-orang yang musyrik, halumma, datangkan, hadirkan, dekatkan syuhada'akum,
para saksi-saksi mereka, alladzina yashhaduna, orang-orang yang bersaksi mereka, annallaha, sesungguhnya Allah, harrama hadza, mengharamkan ini itu, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Datangkan kalau memang mereka bisa memberi bukti bahwa Allah mengharamkan. Fa in syahidu, maka jikalau mereka bersaksi, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, fala tashhad ma'ahum, maka janganlah engkau bersaksi bersama mereka, karena kesaksian mereka penuh dusta. Kenapa kita tidak boleh bersaksi bersama orang-orang yang musyrik, bersaksi bersama orang-orang yang kafir yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad tidak boleh bersaksi bersama mereka. Karena apa? Wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina, karena mereka persaksiannya, hukum-hukum yang mereka ikuti adalah tattabi ahwa, mereka itu mengikuti hawa nafsunya, yang mana kadzdzabu bi ayatina, hawa nafsunya mendustakan ayat-ayatnya Allah, memutarbalikkan fakta. Walladzina la yu'minuna bil akhirati, dan juga orang-orang kafir itu, kesaksian orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang musyrik itu, mereka la yu'minuna bil akhirati, mereka itu tidak beriman, tidak yakin adanya hari kiamat. Dan apalagi wahum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka itu terhadap Tuhannya ya'dilun, menyimpang dalam hal ketuhanan, yaitu membuat tandingan-tandingan Allah, yaitu menyekutukan Allah. Zalim mereka, zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap orang lain dengan menyekutukan Allah. Sedangkan kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kita menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tatkala bersaksi, pasti kesaksian mereka itu dusta. Kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka itu tidak mau mengutarakan kebenaran, disembunyikan kebenarannya itu. Mushaf-mushafnya, lembaran-lembaran dari kitab-kitabnya itu disembunyikan kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan kita sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, kita tidak boleh bersaksi bersama mereka, membenarkan apa yang mereka utarakan. Wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina, dan janganlah mengikuti ahwa alladzina kadzdzabu bi ayatina, hawa nafsu orang-orang yang mana orang-orang kafir musyrik itu kadzdzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah. Intinya nggak boleh kita mengikuti ajakan hawa nafsu. Makanya kita hati-hati. Ini proses menuju kemusyrikan, proses menuju kekafiran tatkala kita mengikuti ajakan hawa nafsu. Gak boleh. Wala tastabi ahwa, gak boleh kita itu mengikuti hawa nafsu. Kita ikuti ilmu pengetahuan. Walaupun itu orang kafir yang menciptakan, yang menjadikan itu orang kafir. Apa contohnya? Pesawat terbang, handphone. Siapa yang buat? Orang kafir, orang musyrik, bahkan tidak punya agama. Namun itu berdasarkan ilmu pengetahuan, kita harus mengambilnya, ambil manfaatnya, karena itu hikmah, itu ilmu.
Al-hikmatu dallatul mu'minin. Al-hikmatu dallatul mu'minin. Fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Al-hikmatu dallatul mu'minin. Fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Al-hikmah, ilmu pengetahuan. Dallatul mu'minin adalah sesuatu yang hilang dari orang-orang mukmin atau tercecer di mana-mana. Fahaitsu, maka dimanapun, wajadaha, kita menemukannya, bahwa maka ia ahaqqu biha, kita sebagai orang yang mukmin lebih berhak atas ilmu itu. Jadi walaupun ilmu itu datangnya dari Cina, kita harus mengambilnya, karena kita jauh lebih berhak dari orang yang kafir dan orang yang musyrik. Makanya Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk pergi ke negeri Cina. Untuk apa? Menuntut ilmu. Utlubul ilma walau kana bisi. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dituntut oleh Allah, dituntut oleh Rasulullah untuk kita mencari ilmu, untuk mengambil ilmu dimanapun, di negara manapun, di Australia kayak, di Jepang kayak, di Amerika kayak. Di sana tercecer hikmah-hikmah, ilmu-ilmunya Allah, dan kita sebagai orang mukmin jauh lebih berhak untuk mengambilnya. Harus cerdas kita, harus kuat. Karena mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah. Ya. Sampai ada sebagian ulama mengatakan kita suruh mengambil hikmah walaupun itu datangnya dari orang gila. Ya. Hudul hikmah min afwahil majanin. Hudul hikmah min afwahil majanin. Petiklah ilmu, petiklah hikmah dari orang-orang yang gila. Walaupun itu orang gila, kalau keluar hikmah dari lisannya, keluar ilmu dari lisannya, kita harus mengambilnya. Ada cerita, ada seorang ulama menuju masjidnya Allah, berjalan dia. Kemudian ada seorang pemuda lagi nongkrong, duduk-duduk di sebuah jalan, di dekatnya jembatan, nongkrong. Pas adzan maghrib, sang kiai menuju masjid. Sesampainya di depannya para pemuda yang lagi nongkrong ini, jiwa dakwahnya mulai keluar dan mengajak para pemuda itu untuk melakukan sholat maghrib berjamaah di masjid. Diajak tuh pemuda-pemuda, boleh, ayo ke masjid yuk, kita sholat berjamaah. Gak nyaut tuh pemuda-pemuda tuh, menang jegidin air pemuda tuh, karena tidak digubris, tidak dihiraukan. Berlalu nih sang kiai, jarak beberapa meter, sang pemuda ada yang nyeletuk. Ada yang berkata, mau kemana yai? Mau ke masjid, sholat di masjid, sholat di mana saja. Kalau nggak pernah khusyuk, buat apa?
seorang pemuda nyeletuk seperti itu. Mau kemana Yai? Mau kemana Ustaz? Mau kemana Gus? Mau sholat di masjid, sholat dimanapun. Kalau nggak pernah khusyuk buat apa? Nggak ada gunanya. Katanya seorang pemuda. Spontan sang kiai marah. Namun dia ingat fatwa dari para ulama, hudul hikmah min afwahil majani. Ini saja suruh ambil hikmah walaupun dari orang gila. Padahal pemuda ini nggak gila, cuma dia tidak sadar. Sama aja ya, sama-sama kurang waras. Suruh ambil, suruh petik ilmu walaupun itu dari orang gila, walaupun dari salon sound system yang rusak, yang penting terdengar suaranya ya diambil. Akhirnya nggak jadi marah nih sang kiai, malah sang kiai merenung, iya, aku mulai cah cilik sampai wis tuwek seperti sekarang ini sholat nggak pernah khusyuk. Ada apa gerangannya? Apakah ilmu yang aku miliki selama ini menjadi hijab, menjadi penghalang datangnya petunjuknya Allah, tambahan petunjuknya Allah, sehingga aku sholat tidak pernah khusyuk, malah tambah jauh dari Allah? Bisa saja ilmu yang kita miliki ilmu yang tidak barokah, ilmu yang kita miliki ilmu yang tidak manfaat. Walaupun semakin banyak ilmu yang kita dapat, ilmu itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, malah sebaliknya ilmu itu menjadi hijab sehingga kita tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa saja, barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, illa bu'dan, apa yang ia dapatkan? Illa bu'dan, kecuali tambah jauh dari Allah. Makanya kita mengaji itu harus sungguh. Kita mengaji itu untuk mencari ridha Allah. Kita mengaji itu harus ikhlas agar ilmu yang kita dapat ilmunya bermanfaat, ilmunya berkah, sehingga ilmu itu akan menjadi nur, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi penerang jalannya kita menuju ridha Allah, menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan, menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya, intinya kita tidak boleh mengikuti ajakan hawa nafsu, karena kebanyakan hawa nafsu itu dari setan. Sedangkan kita dengan setan adalah musuh yang nyata. Setan itu gimana dalilnya kemarin? Wala tattabi khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di ayat berapa itu? Ayat berapa? 142. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Kalau sudah tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai hujjatul balighah, kita tidak boleh mengambilnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hujjatul balighah, kita wajib mengambilnya. Ya. Kalau tidak sesuai, kita buang jauh-jauh. Kalau sesuai dengan Al-Quran sebagai hujjatul balighah, hujjatul yang jelas,
pedoman yang jelas, mukjizat terbesar bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad, kita wajib mengambilnya karena Al-Qur'anul Haq yang menyampaikan juga hak dari yang maha hak dan yang menerima juga hak. Kita umatnya harus hak, tidak usah ragu-ragu, ambil itu Al-Quran. Gak sesuai Pak dengan keinginan kita, gak sesuai Gus dengan keinginan kita, gak sesuai Kiai dengan cita-cita kita, tetap ambil karena Al-Quran itu adalah benar. Sampaikan kebenaran itu walaupun menyakitkannya. Menyakitkan siapa saja, sampaikan. Perih memang jamu, pahit iya jamunya. Luka, ya luka untuk membedah, mengoperasi penyakit-penyakit batin kita, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Sakit, dioperasi, dibersihkan. Jiwanya dibersihkan, jiwanya ditangguhkan, bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah raganya. Tazkiyatun nufus dulu, baru ditarbiyahnya. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Banyak sudah penyakit-penyakit yang sudah berada di dalam jiwa kita, dioperasi oleh kita. Pelan-pelan operasinya. Bangun jam 2, istiqomah, mandi, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih. Gak tahu Pak, ya belajar. Jangan pancet. Kita dituntut oleh Allah, kita harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Gak usah pancet aja. Sholat tahajud kok 2 salam, habis itu wiridan, pancet. Karena walaupun sedikit tapi istiqomah kan itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Ya iya, dicintai oleh Allah, tapi harus ditingkatkan ya. Ditambah sholat taubat 1 salam, sholat tasbih 1 salam. Nggak tahu belajar ya, nggak tahu belajar. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Perintahnya cuma disuruh tahajud aja kok, ustaz tahajud kok aja. Dibisiki oleh setan, mau ngapain mas? Kok berdiri lagi? Mau sholat taubat? Ojo, kata Gusnya cuma suruh sholat tahajud aja. Hati-hati, itu adalah jebakan setan. Kalau ada suara hati mengatakan, mas sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat tahajud. Setelah sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Tapi kata setan, ojo, gak ono dawuh, gak ono perintah dari Gusti ngapain. Itu sebetulnya hakikatnya perintahnya. Gusnya ini hanya perantara. Semua datangnya dari Allah ya. Kalau kebaikan, ingat itu datangnya dari Allah. Mau berangkat Jumatan, berangkat jam 11. Dibisiki oleh setan, mas mau kemana? Mau ke masjid Jumatan. Ojo, ntar riak lo, ntar dikira sama orang pingin dilem lo, pingin dipuji lo. Akhirnya kalian gak berangkat. Joyce, ntar dikira riak aku. Padahal yang bisikin jawab setan. Yang seharusnya dapat untung malah nggak dapat apa-apa karena pas adzan berangkatnya ya. Coba sebelum adzan jam 11 sudah di masjidnya, dapat pahala untung ya. Habis itu pahala kambing, habis itu pahala ayam, itu pahala telur. Karena pas berangkatnya pas iqomah, jadi nggak dapat apa-apa, nggak ada nilai tambahnya. Makanya sampai itu kalau kebaikan Bismillah ya. Yang penting tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, kita lanjutkan Bismillah. Kalau ragu,
tanyakan pada hatimu. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Kalau ragu, ada keraguan, tanyakan pada hatimu. Kalau nggak ada jawaban, telepon kiaimu. Telepon Gus pripun niki? Oh, lanjut deh, lanjut ya. Sampaikan kebenaran itu walaupun menyakitkan ya. Menyakitkan siapa saja, sampaikan. Perih memang jamu, pahit iya jamu ya. Luka ya luka untuk membedah, mengoperasi penyakit-penyakit batin kita, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam dada kita. Sakit dioperasi, dibersihkan. Jiwanya dibersihkan, jiwanya ditangguhkan. Bangunlah jiwanya, baru kemudian bangunlah raganya. Tazkiyatun nufus dulu, baru ditarbiyahnya. Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Banyak sudah penyakit-penyakit yang sudah berada di dalam jiwa kita, dioperasi oleh kita. Pelan-pelan operasinya. Bangun jam 2, istiqomah, mandi, sholat taubat, sholat tahajud, sholat tasbih. Nggak tahu Pak, ya belajar. Jangan pancet. Kita dituntut oleh Allah, kita harus lebih baik dari diri kita yang kemarin. Gak usah pancet aja. Sholat tahajud kok 2 salam, habis itu wiridan. Pancet. Karena walaupun sedikit tapi istiqomah kan itu jauh lebih dicintai oleh Allah. Ya iya, dicintai oleh Allah, tapi harus ditingkatkan ya. Ditambah sholat taubat 1 salam ya. Sholat tasbih 1 salam. Nggak tahu belajar ya. Nggak tahu belajar. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Perintahnya cuma suruh tahajud aja kok, tak tahajud kok aja. Dibisiki oleh setan, mau ngapain mas? Kok berdiri lagi? Mau sholat taubat? Ojo. Kata Gusnya cuma suruh sholat tahajud aja. Hati-hati, itu adalah jebakan setan. Kalau ada suara hati mengatakan, mas sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, sholat tahajud. Setelah sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Tapi kata setan, ojo, nggak ono dawuh, nggak ono perintah dari Gusti ngapain. Itu sebetulnya hakikatnya perintahnya. Gusnya ini hanya perantara. Semua datangnya dari Allah ya. Kalau kebaikan, ingat itu datangnya dari Allah. Mau berangkat Jumatan, berangkat jam 11. Dibisiki oleh setan, mas mau kemana? Mau ke masjid Jumatan. Ojo, ntar riak lu, ntar dikira sama orang pingin dilem lu, pingin dipuji lu. Akhirnya kalian gak berangkat. Jois, ntar dikira riak aku. Padahal yang bisikin siapa? Setan. Yang seharusnya dapat untung malah nggak dapat apa-apa karena pas adzan berangkatnya ya. Coba sebelum adzan jam 11 sudah di masjidnya, dapat pahala unto ya. Habis itu pahala kambing, habis itu pahala ayam, itu pahala telur. Karena pas berangkatnya pas iqomah, jadi nggak dapat apa-apa, nggak ada nilai tambahnya. Makanya sampai itu kalau kebaikan Bismillah ya. Penting tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, kita lanjutkan Bismillah. Kalau ragu, tanyakan pada hatimu. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Kalau ragu, ada keraguan, tanyakan pada hatimu. Kalau nggak ada jawaban, telepon
kiaimu ya. Telepon Gus pripun niki? Oh lanjut ya. Karena ridho mursyid itu juga ridho Allah ya. Ridho guru adalah ridho Allah. Kalau sudah diridhoi oleh gurunya, insya Allah diridhoi juga oleh Allah dalam hal ilmu. Makanya jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu ya. Apalagi hawa nafsu ajakan dari orang-orang yang kafir, ajakan dari orang-orang musyrik yang mana mereka selalu mendustakan ayat-ayatnya Allah, tidak mau dengan ayat-ayatnya Allah, gak mau dengan Zabur, gak mau dengan Injil, gak mau dengan Al-Quran, yang mau kalau sesuai dengan keinginan mereka. Dan ingat, walladzina la yu'minuna bil akhirati. Ini yang menjadi pembeda juga, bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak percaya, tidak yakin dengan adanya hari kiamat. Hari akhirat itu gak percaya mereka. Makanya hidup mereka di atas dunia ini saenake dhewe ya, punya pertemuan-pertemuan sendiri ya. Kalau orang sudah tidak percaya dengan hari akhirat, pasti mereka akan berbuat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Enggak ono hari akhirat kok. Saya enak mau nipu orang, mau pujuk orang, mau nyakitin orang, enggak ada balasan, enggak ada akhirat besok. Dan mereka wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka bi rabbihim terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala ya'dilun, menyimpang mereka dengan menyekutukan Allah, membuat tandingan-tandingan Allah, membuat sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu diantaranya mengikuti ajakan hawa nafsu kita. Kita nggak boleh mengikuti ajakan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu menjerumuskan kita ke lembah dosa dan nista. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.